nature bisnis jalan tol itu kan industri yang padat modal, bisnis padat modal. Jadi permodalannya gede. Bisa aja kita pemerintah ya bangun jalan tol seluruh Indonesia dan semuanya dimiliki BUMN atau dimiliki pemerintah bisa. Ya itu syaratnya modalnya kuat gitu. Nah ini kan nggak terjadi di Indonesia. Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini hari Rabu ada koneksi konten Ekonomi seksi. Iya, kita akan bahas tema yang seksi-seksi bersama Maria Katarina, Head of Research CNBC Indonesia, Arif Gunawan, Mas Argun, dan juga ada Mas Dede Suprayitno, produser CNBC Indonesia TV. Kan mau ada tol baru nih yang mau dibuka ya, Ulu Jami kalau nggak salah. Dan katanya ini Jakarta-Bandung katanya cuma 1 jam. Ya, jadi cepet kayaknya ya. Cepet banget. Lebih cepat dari Cipularang. Iya, makanya lebih cepat daripada Cipularang. Tapi kalau kita lihat dari bisnis jalan tol nih ya, Mas Dede, Mas Argun, kayaknya tiap tahun pasti selalu ada ya. Maksudnya jalan tol tuh entah dibuka, entah mulai dibangun, gitu kayaknya ada. Berarti kan sebenarnya dari sisi bisnis sih prospektif banget sebenarnya. Ya, dalam jangka panjang prospektif. Karena jalan tol itu sama seperti aset dasar infrastruktur lainnya. Kalau kita bicara infrastruktur dasar kan ada air, ada listrik, energi ya, kemudian ada telekomunikasi, dan ya keempatnya transportasi, jalan lah ya. Tetapi bedanya kalau jalan umum kan ya sudah sering ruwet, macet lewat pasar, kalau terutama di Pantura ya pasti macet gitu. Nah makanya tol menjadi kebutuhan karena bisa mempersingkat jarak tempuh orang dalam mobilisasi. Nah di Indonesia ini kita ini kan wilayahnya luas, tapi tolnya tuh masih terbatas sebenarnya. Jadi kalau kita bahkan jumlah mobilnya juga masih sedikit juga sebenarnya, dan pertumbuhannya sangat-sangat cepat gitu, pertumbuhan kepemilikan mobil. Artinya kebutuhan jalan tol pun sebenarnya masih besar gitu. Tetapi kendala dalam membangun tol ada, yakni apa tuh? Modal gitu. Karena mahal ya, gede banget biayanya dan ya. Panjang waktunya ya Mas. Yes. Makanya tuh kalau kita bahas soal mengenai jalan tol, bisnis jalan tol, kalau imbasnya ke emiten pasti ujung-ujungnya dilihat nanti keuntungannya setelah jalan tolnya dibangun. Padahal kan waktu membangunnya juga bisa 3 tahun, habis itu balik modalnya setelah itu juga cukup lama. 15 tahun, 20 tahun ya Mas. Iya ya. Ya, ada tol yang pembangunannya sampai puluhan tahun dulu, berapa, dan itu karena pembebasan lahan. Ya. Problem itu. Dulu kayak misalnya tol Jagorawi itu kan dibangun zaman Bung Karno. Kemudian mau dilanjut sampai ke Depok. Nah itu kan pembangunnya juga berpuluh-puluh tahun gitu dari rencana awal. Karena kan itu pengembangannya harus disertai akuisisi lahan, dan itu yang lama gitu di Indonesia, akuisisi lahan. Ini beda dari di Cina. Kalau di Cina itu kan mereka tuh negara dengan tol terpanjang di dunia. 70% tol di dunia ini ada di Cina. Gitu. Dan kenapa negaranya luas banget ya? Luas banget. Itu dia bisa menyambung beberapa daerah berarti ya. Di China ya lewat tol. Dan mereka itu memang bisa membangun dengan cepat karena permodalannya modalnya kuat, dan kemudian model bikin jalan tolnya itu mereka bangun kemudian dijual ke swasta. Bangun dijual. Jadi uang hasil penjualannya itu nanti dipakai untuk bangun jalan tol lagi gitu. Kalau nunggu pemasukan dari jalan tol yang sudah selesai kan pasti lama ya kan, pemasukannya berapa gitu dari tiket masuknya, lama puluhan tahun gitu payback periodnya kadang. Nah biar cepat ya dijual aja, habis ntar duitnya triliunan itu dipakai buat bangun tol selanjutnya. Berarti bisa jadi jumlah tol yang ada di Indonesia ini nggak semuanya punya masyarakat Indonesia dong, maksudnya ya nggak semuanya punya Indonesia, bener gak sih? Kan jual-jualin, yang tertarik kebanyakan asing, bener nggak lu Mas Dede? Menurut informasi. Ya itu dia yang jadi kadang beritanya itu kalau nggak clear jadi miss juga. Wah pemerintah Indonesia menjual tol ke asing ya, padahal kalau diketahui secara konteksnya mungkin ada tujuan yang lebih profitable dan untuk jangka panjang lebih bagus gitu kan. Seperti tadi ada bangun dijual untuk bangun tol lagi. Nanti dijual lagi. Nanti bangun lagi dijual lagi. Bangun lagi dijual lagi, kan keuntungannya kita bisa pemakaiannya bisa lebih awal gitu ya Mas ya. Iya, lebih cepat. Bang Maria, lebih cepat dan diharapkan mendapat manfaat juga dari pemakaian tol itu. Tapi memang mekanisme bisnisnya memang seperti itu ya Mas? Atau ada cara lain nggak sih yang mungkin bisa dilakukan gitu tanpa menjual? Kan sebenarnya kepengennya biarin aja gitu, biar ini jadi pendapatan juga buat negara gitu yang lebih panjang long term. Jadinya asing aja tertarik gitu. Kenapa nggak jadi akuisisi milik sendiri aja gitu?
Ya, nature bisnis jalan tol itu kan industri yang padat modal, bisnis padat modal. Jadi permodalannya gede. Bisa aja kita pemerintah ya bangun jalan tol seluruh Indonesia dan semuanya dimiliki BUMN atau dimiliki pemerintah bisa. Ya itu syaratnya modalnya kuat gitu. Nah ini kan nggak terjadi di Indonesia. Maka solusi yang bisa diambil apa? Ya libatkan swasta. Nah kalau libatkan swasta full, silahkan swasta bangun, kalian bersaing. Itu terjadi di negara misalnya Amerika Serikat yang mereka kompetisi pasar bebasnya sudah efisien gitu ya. Nggak ada KKN dan sebagainya. Jadi benar-benar efisien dan pemerintah hanya ngelihat aja gimana perkembangannya. Oh, ini yang menang tender sudah jalan dan yang menang tender itu punya dana sendiri. Swastanya di sana juga modalnya kuat. Dan kemudian mereka payback periodnya lebih cepat karena mereka tahu tarifnya bisa menguntungkan. Karena warga di sana pemasukannya juga tinggi, negara maju. Di Indonesia apakah bisa? Agak susah juga karena swasta kalau disuruh ke depan mereka biasanya kebentur pada masalah lahan acquisition-nya tuh lama dan mahal, jelimet di Indonesia. Tiba-tiba mau bangun tol di satu tempat, tahu-tahu ada LSM bermunculan di situ ya kan. Tiba-tiba udah dimiliki bos-bos di mana kayak gitu. Nah, itu yang susah. Yang bisa atau memiliki expertise untuk melakukan pembebasan lahan secara efisien memang BUMN. Ya. Sampai banyak ya Mas foto viral yang di jalan tol tengah-tengahnya ada rumah. Iya. Jadi akhirnya harus muterin daerah yang belum bisa dibebaskan. Ada yang kayak gitu Mas. Ada yang sampai se ekstrim itu. Jadi pembebasan lahan memang salah satu yang paling susah. Paling susah sih di jalan tol ini. Tapi kalau dilihat dari bicara roadmap perencanaan dalam pembangunan jalan tol, sebenarnya Indonesia udah termasuk yang cukup rapi atau nggak sih? Atau yang cukup terencana nggak sih? Kan kalau misalnya ada rencananya, ada planningnya, harusnya ya jangan belum ada perumahan di situ gitu, tidak jadi perumahan kan memang agak susah kan melakukan dealing untuk pembebasan lahan, untuk istilahnya memindahkan gitu ya, walaupun dengan sejumlah uang atau apa kan memang agak repot gitu ya. Apa mungkin ada perencanaan jalan tol kita yang memang belum rapih gitu tata perencanaannya ya. Indonesia ini sebenarnya tertinggal kalau kita bicara soal pembangunan jalan tol, infrastruktur kita tertinggal ya. Selama Orde Baru itu kan jalan tol yang dibangun selama 40-50 tahun itu hanya 700-an kilometer selama zamannya Pak Harto. Lama banget. Berarti berapa puluh tahun tuh ya? Iya. Dan itu ya hanya terpusat di Jawa saja gitu. Jadi ya memang kita tertinggal. Tetapi kemudian Pak Jokowi ketika menjabat, dia pingin menutup kekurangan kita itu dengan melangkah lebih cepat. Karena kita nggak boleh ketinggalan dengan negara lain. Negara lain tolnya udah di mana-mana, mungkin udah sampai 50% dari jaringan transportasinya gitu udah dilewati tol. Sementara kita belum. Itu kan kalau misalnya kita belum punya tol, maka mobilitas itu jadi terhambat, logistik jadi terhambat. Nah, itu jadi daya saing kita benar tertekan. Nah, Pak Jokowi ingin mengatasi itu dengan cara cepat. Makanya dikerahkanlah itu BUMN Karya. Nah, sampai dipuji Pak Mahathir Muhammad kan Pak Jokowi. Iya. Karena pembangunannya. Betul, sekarang dia bangun 3.000 km jalan tol. Bandingkan dengan tadi yang hanya 700-an atau kalau kita bandingkan dengan SBY bahkan jauh, cuma 200-an kilometer Pak SBY itu. Jadi ya satu sisi Pak Jokowi bagus dari situ, percepatan infrastruktur jalan tol. Tetapi memang pada akhirnya karena energi yang dipakai juga besar, energinya modal tadi itu, maka perusahaan-perusahaan yang ditugaskan BUMN Karya, mereka punya beban utang yang tinggi juga. Gitu. Dan ini yang sekarang jadi dilema, dan kemudian ketika mereka mau jual tol-tol itu, ya tadi ada kesan seolah-olah, wah ini butuh duit nih, nanti tolnya dijual buat nutup utang. Sebenarnya bukan hanya soal utang aja, tapi memang plan awalnya harus dijual gitu, dibangun, dijual untuk bangun yang baru lagi gitu. Jadi kita plannya memang itu tadi, awal-awal mungkin ya separuh pertama jalan sejak merdeka ya, kita salah, tertinggal pembangunan jalan tol, kemudian dikebut zamannya Pak Jokowi, tapi ada ekses yang kemudian timbul dan harus kita atasi sekarang ini, yakni utang-utang BUMN Karya membengkak gitu. Apalagi ketambahan pandemi ya, hutangnya jadi lebih berat lagi. Tapi di pembangunan tol ini sebenarnya kalau saya mencermati ada beberapa tantangan sih Mas. Yang pertama mungkin ada gap ya antara swasta sama pemerintah. Mungkin kontribusi swastanya baru belum terlalu signifikan, sementara pemerintah jor-joran gitu kan untuk bangun sana bangun sini, dengan tujuan untuk menekan logistik, ongkos logistik sehingga daya saing menjadi lebih bagus lagi. Terus ada satu lagi mungkin yang menarik dicermati,
kualitas jalan. Jadi kan antara atau kemantapan jalan ya istilahnya ya. Kemantapan. Kemantapan jalan antara jalan nasional, jalan daerah, sama apa namanya jalan-jalan yang lain. Saya lupa jenisnya apa. Itu beda-beda kualitasnya. Yang mungkin itu jadi perhatian juga. Jadi mungkin di jalan tol kualitasnya bagus. Ketika di jalan daerah itu beda banget, jomplang ya. Jomplang. Mungkin kualitas sampai sedetail itu juga bukan hanya jalan tol, di non tol juga perlu. Itu tugasnya siapa sih itu kayak gitu? PU, Dinas Pekerjaan Umum. Kalau untuk perawatan jalan di umum ya. Gitu. Tapi kalau jalan tol kan berarti tugasnya si pemilik jalan tol tersebut gitu. Biar nggak ada gap gitu kan, abis turun dari tol tiba-tiba, gitu kan, jalanannya kok berbeda. Kalau konsep dari luar negeri gitu, kayak gimana sih mereka konsep bisnis jalan tolnya? Karena Pak Yusuf Hamka kan kita tahu ya, dia tuh selalu bilang bahwa mau lu caci maki kayak apapun gitu ya, tetap aja duit mah datang aja ke gue kan. Mau bilang tol macet ya lo tetap aja masuk juga, bayar gate juga gitu. Jadi dia menggambarkan bahwa memang bisnis ini tuh ya paling untung, paling menarik gitu. Ya itu tadi kebutuhan dasar ya ke jalan tol ini sebenarnya sekarang ini. Karena kalau kita bicara mobilitas ya sudah tol, apalagi di Indonesia, apalagi di Jakarta ya yang banyak macetnya ini. Jalan tol ya jadi solusi di situ. Tapi kalau kita bicara di Indonesia ini kan tadi rasio mobilnya itu masih dikit, 99 unit per 1000 orang. Ini jauh dibandingkan Brunei nih, yang Brunei udah 800-an per 1000 orang itu yang punya mobil. Nah kita masih 99, artinya peluangnya masih tinggi. Tetapi kalau kita terlalu masih 99 tapi kayak macet banget ya. Karena kebanyakan 99 itu di Jakarta. Semua ini kayak gue ngerasa udah padat banget gitu loh. Tapi ternyata rasionya masih kecil ya. Masih kecil. Karena luas negaranya juga luas kali ya. Luas dan populasinya banyak Brunei gitu. Jadi kalau di rata-rata ya gitu. Memang kelihatannya kecil. Tetapi ya itu kecilnya terpusat gitu di Jakarta, di Jawa terutama, atau Sumatera, kota-kota besar di luar Jawa gitu. Dan ini yang kemudian bikin ada disparitas kebutuhan pengangkutan orang, mobilitas orang. Jadi yang banyak naik mobil dan intensitasnya tinggi itu ya di kota-kota, terutama di Jakarta gitu. Sementara di daerah-daerah yang potensi ekonominya besar ya, kalau kita bicara sawit misalnya, itu kan ada daerah-daerah mereka belum tersentuh tol gitu. Sementara kalau kita bicara okupansinya nanti belum setinggi di Jakarta karena pemilik mobilnya di sana masih sedikit gitu. Nah ini ketimbangan ini saya pikir juga harus dibantu sama pelaku usaha swasta. Misalnya kalau kita bicara properti, pengusaha properti ini kan selalu dia kalau jualan di brosurnya beli sekarang nanti 5 tahun lagi akan ada tol ya kan gitu. Jadi dia nunggu pemerintah untuk memberikan itu ya roadmap untuk pembangunan jalan tol di situ. Kenapa dia tidak bangun sendiri gitu? Nah ini pertanyaannya. Atau kenapa dia tidak mengajukan ke pemerintah dan melakukan kerjasama untuk pembangunan dengan BUMN karya itu? Itu salah satu contoh. Properti harus dilibatkan. Karena itu bisa menjual aset mereka sendiri kan, yang dijual di daerah-daerah mereka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yaitu di kawasan-kawasan industri yang potensial, yang mau dibangun di luar Jawa, yang belum ada tol. Nah mereka juga harus mulai memikirkan itu. Kita juga harus mulai mengembangkan tol gitu. Kenapa? Karena kalau udah ada tol ya sudah, kita konektivitasnya jadi lebih gampang, lebih bagus, lebih efisien. Dan ini sudah terjadi di Pertamina Rosneft di Tuban. Mereka lagi bangun kan itu kilang salah satu terbesar di Asia Tenggara, kilang minyak yang nanti juga produksi petrokimia, plastik dan kawan-kawan. Nah itu mereka juga mau bangun tol gitu. Ini inisiatif yang bagus dan harus didorong di seluruh daerah gitu. Jadi juga jangan hanya BUMN karya yang disuruh maju, tapi juga harus ada yang inisiatif dari swasta untuk ya kerjasama. Jadi ada burden sharing di situ gitu. Nah burden sharing itu tuh ya kalimatnya paling pas ya. Ya mungkin dari itu apa ya, komitmen politik itu juga penting juga Mas ya. Karena bisa jadi mungkin saja pembangunan tol itu jadi salah satu syarat kalau investor mau masuk. Gue harus ada akses transportasi yang bagus nih. Kalau enggak gue akan susah nih membangun investasi di sini. Jadi kayak telur dan ayam loh. Betul. Jadi kalau misalnya investornya sudah berkomitmen untuk membangun investasi, tapi nggak ada keinginan pemerintah untuk membangun akses tol atau membantu lewat regulasi misalnya, itu juga akan susah sih. Saya rasa dari sisi politiknya itu juga penting juga. Tingkat penggunaan masyarakat kita terhadap jalan tol sendiri seperti apa sih Mas? Ada nggak sih datanya? Maksudnya kalau di luar negeri kan mereka memang menggunakan jalan bebas hambatan atau jalan tol itu sebagai salah satu memang jalanan yang dilewati. Kalau di Indonesia kan ada banyak pilihan nih sebenarnya mau lewat jalan tol, mau enggak. Karena kalau jalan tol kan ada cost juga yang harus dikeluarkan, dan beberapa ruas jalan tol itu kan
harganya juga lumayan dan ada kenaikan juga gitu biasanya setiap tahun yang mungkin tidak terlalu affordable untuk masyarakat mungkin ya sebagian besar yang menggunakan akses. Ya kalau penelitian seluruh Indonesia sih saya belum menemukan ya. BPS juga belum pernah merilis okupansi jalan tol di seluruh Indonesia seperti apa. Tapi ada contoh misalnya yang rilis beberapa perusahaan pembangun atau pengembangan jalan tol itu, Utama Karya misalnya, dia bilang di tol Trans Sumatera itu okupansi itu keterpakaian ya, orang masuk make itu 80% gitu. Jadi ya itu salah satu yang saya pikir bagus gitu. Ada potensi dia menyerap pengguna jalan tol yang ada di situ. Potensinya misalnya ada 100.000 mobil taruhlah. Nah dia menghitung ternyata dalam 1 bulan gitu atau dalam periode tertentu 80%-nya sudah memakai di situ, udah bolak-balik. Nah ini saya pikir memang mengkonfirmasi tadi Pak Yusuf ya, bahwa bisnis tol itu sebenarnya menguntungkan gitu. Tapi harus diperhatikan juga, jangan sampai kanibal, karena kanibal sama aja. Nah saya khawatirnya tol Ulu Jami itu nanti kanibal sama Cipularang misalnya, atau kanibal dengan kereta cepat gitu kan. Iya bener. Jadi udah ada kereta 1 cepat. jam kan, kereta cepat berapa jam? 30 menit. Nggak tahu deh itu semi cepat soalnya. Tadinya mau jadi kereta cepat tapi kan dikurangi kecepatannya. Di tol juga nggak boleh cepat-cepat sekarang katanya. Itu dia. 100 km per jam doang. Dan sementara bagi pengendara yang ini cukup mengganggu nggak sih kalau misalnya ada peraturan ini bagi pengguna ya? Karena katanya kalau 100 km di jalan tol tuh malah bikin ngantuk katanya, karena masih terkesan lambat. Masih lambat malah ya, bukan terkesan lambat ya. Kalau saya sendiri untuk pengguna. Iya. Kalau saya sendiri di jalan tol ya 100 kilo mah ya mantuk emang. Gitu. Kalau emang jalannya lancar 100 kilo tuh kesannya ya jadi lambat. Kita kayak ngapain ini gitu. Tetapi memang saya ngelihat kebijakan ini ada ininya juga, ada sasarannya juga, tujuannya. Jadi tol kita itu kan kebanyakan bukan tol yang dilapis tadi aspal ya. Jadi soal kemantapan ini tadi ya masuknya. Kemantapan jalan ya. Jadi kayak tol yang hanya kayak beton doang, nggak diaspal. Nggak diaspal. Nah, kenapa ini berbahaya kalau kita ngebut di beton itu ternyata kalau kita ngerem itu efektivitasnya jadi berkurang. Jadi kalau pakai jalan aspal, kita ngerem misalnya perkiraan 10 meter itu bisa berhenti. Nah, kalau di jalan beton saja itu kita ngerem ya bisa 15 meter gitu baru berhenti total. Nah, bahayanya di situ kalau kita ngebut dan kemudian kita perkirakan mobil di depan ini ya berbahaya, kita ngerem perkiraannya 10 meter berhenti, bisa jadi bablas gitu. Makanya ya kemarin kita ada beberapa kasus ya kecelakaan di tol karena kecepatan tinggi ini. Terbaru grup musik Debu ini ya. Ini kan kalau ngeliat di rekaman tolnya itu dia ngebut dari belakang dan sudah ngerem tapi nggak keburu, tetap kena. Ya innalillahi ya, tapi maksudnya kita harus mengurangi kecepatan memang kalau di tol-tol yang jalannya beton. Dan sayangnya di Indonesia kebanyakan beton. Itu mungkin ini ke industri ke otomotifnya yang harus diikutin teknologinya, ngikutin beton, atau kita jalanan yang harus ngikutin. Mungkin karena ini kali ya, struktur jalan juga pengaruh ya Mas ya. Kira-kira beton tuh kayaknya lebih cocok untuk tanah yang labil, ya nggak sih Mas? Karena iya betul. Kalau di pegunungan tuh, di puncak-puncak tuh jarang yang aspal, karena kalau aspal tuh biasanya ambles. Kalau beton tuh kayaknya lebih kuat, bisa nahan sih. Kalau lebih murah nggak sih? Makanya kenapa sekarang pakai beton semua? Dari biaya. Ya sebenarnya lebih mahal. Harusnya lebih mahal ya. Lebih mahal karena kalau nggak pakai beton kan tinggal pengerasan saja, habis itu baru dikasih pasir, ke batu, kemudian di aspal gitu kan, sudah jalan. Tapi kalau di beton dulu kan berarti harus ada bikin betonnya itu, konkritnya itu yang mahal itu. Tetapi ya itu mungkin belum selesai sampai dikasih pelapis atasnya, dan itu yang mahal itu aspalnya itu mungkin ya. Ini buat sobat cuan sih, kalau misalnya lo melihat akan seperti apa sih prospek bisnis jalan tol, bisa nggak sih mungkin Indonesia nanti memutus mata rantai, membangun dan menjual, artinya ya nanti membangun dan digunakan a lifetime buat Indonesia sendiri gitu tanpa harus menjual. Bisa nggak sih kita kayak gitu? Kalau kita sudah mencapai titik jenuh ya jalan tol, saya pikir mah harus berhenti gitu. Artinya yang mengembangkan jalan tol pun sudah tidak perlu lagi menjual. Dia bisa sampai ibaratnya hari tua gitu, menikmati pemasukan yang ada gitu dari aset yang sudah dia bangun, nggak perlu dia jual lagi gitu. Karena buat apa? Karena dia mau bangun di mana lagi kan gitu. Tapi kalau
saya melihat juga sekarang Kementerian BUMN itu juga sudah mulai mengerem. Kemarin kan Pak Erick Thohir kan ada berita dia bilang ya sekarang yang tol-tol ini harus mulai dikurangi ininya. Mungkin dia udah ngelihat bebannya sudah terlalu tinggi saat ini gitu. Oke, kalau dari lu Mas? Ya sependapat sih sama Mas Argun ya, mungkin untuk saat ini belum bisa karena proses pengembangan ini masih panjang lah jalannya. Apalagi selama ini pembangunan tol ini masih banyak terfokus di Jawa sama Sumatera ya. Masih banyak daerah lain yang sebenarnya potensial juga untuk dikembangkan. Terus kawasan industri juga bisa dikembangkan di daerah lain. Apalagi nanti ada ibu kota baru, mungkin akses tol di sana akan lebih masif lagi. Dan saya rasa ya mungkin saat ini kita masih butuh peran swasta ya, karena masih ada gap juga antara swasta dan pemerintah dalam hal pembangunan jalan tol gitu. Ya gitulah Sobat Cuan, namanya juga jalan tol ya, jalan bebas hambatan. Pembangunannya harusnya jangan terhambat gitu ya. Harus tetap dibangun, harus tetap menjadi salah satu jembatan lah ujungnya nanti dengan arus distribusi juga gitu ya. Dan untuk infrastruktur ke depannya ya salah satunya adalah jalan tol itu. Gitu deh Sobat Cuan. Thank you banget. Halo. Kita udah ngobrol hari ini seru banget. Jangan lupa dengerin kita di mana aja Mas Dede? Di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya Sobat Cuan, podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, kita bertiga pamit. Bye.